Oke guys, selamat malam dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu. Akhirnya, apa yang kita tunggu-tunggu daripada kasus Bu Tifa dan juga Mas Roy Suryo, Propat Prapid berkali-kali berjilid-jilid, tetap ditolak oleh majelis hakim dan dipaksa untuk ke sidang pokok perkara. Akhirnya Bu Tifa juga duduk di kursi pesakitan, guys. Garing sekian-sekian tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan pembanding terhadap satu lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 433 ayat 1 Junto pasal 441 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya dilanjutkan rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Atau kedua, bahwa terdakwa Tifauzia Tiasuma pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025 bertempat di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan dan di kediaman saksi Insinyur Haji Joko Widodo di Kompleks Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berdasarkan Pasal 166 UU RI nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 114 garing KMA garing SK.HK2.2 garing 6 Romawi garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang pembacaan dakwaan terhadap Bu Tifa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, yaitu terkait tudingan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Nah, guys, dalam sidang dakwaan ulang yang digelar hari ini Kamis, 27 Agustus 2026, tim penasihat hukum masih tetap mempersoalkan sebuah kelengkapan BAP atau berita acara pemeriksaan dan juga dokumen hasil laboratorium forensik. Bu Tifa mengklaim baru menerima sebagian berkas perkara dari penuntut umum. Semoga kasus ini cepat selesai yang sudah bertahun-tahun ya guys. Kita simak dulu video ini. Kami bahwa sidang akan berlangsung. Sidang akan berlangsung ya. Pertama, pada sidang yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan yang sudah diperbaiki oleh JPU. Lalu kemudian pada minggu kedua kami diberikan hak perlawanan. Tetapi pada minggu ketiga tidak seperti pada sidang yang lalu. Hakim memutuskan menerima atau menolak, tetapi nanti keputusan itu di akhir sekali. Ketika sidang pokok perkara berjalan, yang ya kalau melihat dari 148 saksi, ada 712 dokumen, itu akan makan waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi posisi saya akan menggantung sebagai terdakwa selama 3 tahun untuk akhirnya dimenangkan gitu loh. Ya, seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Kenapa? Karena materi dari surat dakwaan itu sama, malah kurang 10 halaman. Jadi surat dakwaan pertama di mana ditolak, dinyatakan bebas demi hukum, batal demi hukum itu 57 halaman. Tapi ketika kemudian mereka perbaiki itu hanya tinggal 46 halaman. Jadi kita sudah bisa memprediksi bahwa nanti surat dakwaan itu pun akan ditolak. Tapi ditolaknya bukan pada minggu ketiga atau pada sidang ketiga, tapi nanti akhir. 3 tahun lagi, mungkin 3 akan tahun. terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun akhirnya dimenangkan coba. Oke guys, dan yang kedua bagaimana nih terkait dengan Mas Roy Suryo? Wah. Menarik nih guys, ternyata Mas Roy Suryo ini tidak mau juga disebut sebagai terdakwa. Waduh. Bahkan dirinya tidak mengakui guys bahwa dirinya itu sudah terregistrasi dalam pengadilan pokok perkara di Jakarta Timur. Ya. Lagi-lagi ketahuan berbohongnya guys. Lagi-lagi ketahuan penelitian awal-abal ternyata dia ini. Tahu nggak teman-teman? Ya, dia ini adalah seorang pembohong. Ya, pembohong yang tidak ada bukti dalam sebuah penelitiannya.
Hakim sudah jelas mengatakan bahwa ditolaknya Prupat Prapit daripada Mas Roy Suryo. Karena status pemohon saat ini sudah berubah menjadi terdakwa. Sejak perkara pokok dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diregister, maka sejak saat itu kewenangan terkait perkara telah beralih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan status pemohon telah berubah menjadi terdakwa. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra peradilan pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah dipatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Hakim juga mengatakan status saya sudah berubah menjadi terdakwa. Ya, kami tetap mengajukan pra peradilan yang kelima dan itu nanti akan mulai disidangkan pada tanggal 31 Agustus tahun 2026 minggu depan, ya gitu. Jadi sudah ada jadwalnya keluar. Nah, soal jadwal ini penting. Kenapa saya bilang soal jadwal? Karena jadwal ini bisa diketahui umum dalam SIPP, Sistem Informasi Pokok Perkara, ya, SIPP. Nah, ini yang menjadikan keheranan saya juga dengan para kuasa hukum, karena tadi Hakim juga mengatakan status saya sudah berubah menjadi terdakwa. Padahal kita tahu, Pak Refli Harun tadi juga sudah mengatakan status tersangka menjadi terdakwa itu kalau sudah duduk di kursi persidangan dan dakwaan dibacakan. Nah, jadi itu belum terlaksana. Saya belum duduk di ruang sidang pokok perkara, dakwaan belum dibacakan, bahkan jadwal sidang pokok perkaranya pun itu belum muncul dalam surat informasi pokok perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan dari kemarin tersangka, karena kita mengajukan pra peradilan. Iya, jadi masih tetap itu seharusnya tetap tersangka. Jadi itulah hal yang aneh ya. Kalau tadi pertimbangannya adalah saya sudah berubah menjadi terdakwa, belum ya itu. Ini alasannya salah satu, yaitu memutuskan bahwa karena dia sudah berstatus sebagai terdakwa, ya kan? Karena setidaknya kalau sudah terregistrasi tuh, dia sudah tidak bisa lagi bebas. Atau sudah masuk kategori sebagai terdakwa. Ya kan? Jadi buat kau Mas Roy Suryo, tidak bisa kembali mengelak. Apakah mau berbohong lagi? Penelitian abal-abalmu, selamat menempuh hidup baru. Karena ini memang harus ke sidang pokok perkara, guys. Betul tidak? Karena kalau masalah kasus ini tidak masuk ke sidang pokok perkara, intinya adalah sebuah pembuktian daripada keyakinan mereka yang selalu menggugat bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Itulah forum yang sangat terhormat di pengadilan. Karena kalau tidak di pengadilan, hanya di forum-forum podcast, di YouTube, di TikTok, di Instagram, di X, mengatakannya seperti itulah di medsos, tidak ada gunanya. Publik tidak akan tercerdaskan, tidak akan tercerahkan, dan tidak percaya dengan penelitian hanya di medsos, tidak ada di sidang pokok pembuktian. Kan begitu. Datanglah Mas Roy Suryo, Bu Tiva, sidanglah di sana. Perdebatan pasti terjadi antara jaksa, pengacara, majelis hakim, dan masih banyak lagi saksi-saksi ratusan akan dihadirkan. Seru kan? Oh, seru dong. Saksi akan hadir dari pihak Pak Jokowi, teman kuliah, teman sekolahnya dari SD, SMP, SMA, dan S1. Itu pasti ada lah ya. Mungkin sudah pada tua-tua, tapi kan pasti akan memberikan kesaksian untuk menguatkan, dan memang inilah teman-teman Pak Jokowi. Datanglah saksi, peneliti abal-abal dari Mas Roy Suryo, saksi-saksi. Ada nggak buktinya kira-kira untuk meyakinkan majelis hakim di sidang? Kan itulah forum terhormat. Jadi masyarakat akan melihat daripada keahlian yang sebenar-benarnya daripada Mas Roy dan Bu Tiva. Ya, nanti kalau Bu Tiva mengatakan, wah dilihat dari ini, itu pasti itu akan diulang-ulang. Dari segi wajahnya, giginya, alisnya, hidungnya, bibirnya, pipinya, ya rahangnya, rambut, kacamata, alis, logo UGM, tanda tangan, capnya, ya kan? Imbusnya, kertasnya, tanda tangan, tangga, registrasi, segala macam itu akan diuji. Dan ini saya kira akan memakan waktu yang cukup lama. Mungkinlah ada kurang lebih 3 tahun kali.
persidangan ini karena memang banyak sekali yang akan dibahas di pembuktian persidangan. Begitu. Jadi buat Mas Roy Suryo dan Bu Tifa, selamat. Anda menempuh hidup baru, permasalahan baru di sidang pembuktian. Wow, mantap. Nama saudara? Dr. Tifa Usia Tiasuma, Dr. Tifa Usia Tiasuma. Kebangsaan? Indonesia. Indonesia. Tempat tinggal? Apartemen Servino Village, Unit 26C, Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kafling 27, Tebet, Jakarta Selatan. RT 18? RW 001, betul? Siap. Tebet Barat ya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Betul itu ya? Baik guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, selamat malam. Bye-bye.